teman-teman, baiklah. Dalam video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mencari prospek di Facebook. Ya, sekarang Anda sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Anda sudah praktek tentu saja. Saya harap Anda melakukan hal itu. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana berhubungan dengan prospek Anda. Ya, nah, tidak hanya Anda bisa terhubung dengan ribuan prospek secara gratis, namun bagaimana berhubungan secara langsung dengan mereka. Ini penting sekali, berhubungan secara langsung loh. Ya, nah yang perlu Anda lakukan adalah mengirim pesan pada orang tersebut dan mulai percakapan yang natural serta membangun hubungan pertemanan. Itu saja sebetulnya. Ya, jadi tidak kita langsung bicara tentang program BMI, platform, no. Ya, kita berhubungan pertemanan seperti layaknya kita berteman. Oke? Nah, ini adalah attraction marketing. Oke? Anda tidak bisa melakukan ini dengan pola pikir berjualan. Ya, Anda harus berpikir, punya pola pikir, mindset adalah Anda pemimpin. Ya, karena percakapan Anda nanti bisa terdengar aneh kalau Anda punya mindset, punya pola pikir berjualan, dan hasilnya pastinya akan sia-sia, teman. Ya, mari kita lihat beberapa contoh. Oke, saya akan memberikan Anda beberapa contoh untuk memulai membuat percakapan dengan prospek yang tadi sudah kita lihat di Facebook, melalui grup di Facebook, halaman Facebook, yes. Nah, kita mengirim pesan kepada mereka. Nah, apa isi percakapannya? Nah, pertama kali kita mulai dengan melakukan pencarian di Facebook, tentu saja seperti di video yang kedua. Nah, saya akan mencari teman dari teman yang menyukai network dan internet marketing. Oke, temannya teman. Nah, ada puluhan ribu orang di sana, teman. Ada puluhan ribu orang di Facebook yang memiliki minat yang Anda butuhkan, mereka ada di sana. Lalu saya akan coba klik tombol pesan, message, ya, untuk mengirim kepada mereka, dan saya akan mengetik pesannya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Hai Randy, apa kabar? Oke. Nah, saya sedang mencari teman di network dan internet marketing. Saya lihat profil Anda. Setelah saya melihat, sepertinya Anda adalah seorang yang tepat. Boleh kita berbagi sedikit cerita jika Anda berkenan. Jadi hal-hal yang profesional ya. Nah, seperti inilah saya memulai percakapan, teman. Sederhana, simpel aja. Jadi Anda harus memiliki mental keberlimpahan. Jadi jangan mental kekurangan. Jadi Anda mengejar-ngejar. Semakin dikejar, mereka semakin jauh. Oke, santai aja. Ya, artinya Anda sudah punya BMI gitu. Pada saat mereka sudah tepat, yes apa, tinggal kasih linknya, selesai. Tapi di depannya itu, di awalnya itu Anda yang mesti betul-betul soft, ya, betul-betul lembut sekali, cara permainannya cantik sekali, ya. Seperti itulah sebetulnya membangun percakapan sederhana, bukan mulai dengan pertanyaan apakah Anda mau membeli ini, apakah Anda mau ikut bisnis, nggak bukan seperti itu ya. Saya akan jelaskan secara detailnya nanti, teman, ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sekali lagi dengan copy paste dari pesan yang Anda sudah buat sebelumnya. Jadi setelah Anda sudah mengetik, sudah membuat, oke, Anda tinggal bisa copy paste, kirim ke orang yang lainnya, kirim pesan ke teman si A, si B, si C sama. Nah, yang dirubah adalah namanya saja. Misalnya tadi Hai Randy, ya sekarang Hai Budi, Hai Anto, itu yang Anda rubah. Jangan sampai Anda tidak merubah, nanti kesannya wah ini spam ini, gitu ya. Beberapa contoh pesan harus Anda betul-betul buat kreatif, ya, dengan mengetahui apa sebetulnya kesukaan dia, apa yang dia update status. Anda bisa mengetahui kok dari Facebook, ya, apakah dia sudah berkeluarga dan lain-lain. Anda bisa tahu di Facebook. Nah, contoh, apa kabar Dion, ya, saya lihat Anda seorang self-employed, luar biasa, saya bisa saya excited ini bisa kirim pesan kepada Anda agar bisa terhubung dengan Anda nih, Dion, ya. Saya juga suka traveling, suka bisnis seperti Anda, merubah hidup dengan memberikan nilai. Itu kalau Anda sudah tahu. Anda lihat si Dion ini suka traveling misalnya seperti itu, ya. Nah, saya ingin terhubung dengan para entrepreneur seperti Anda. Di mana Anda bisa bertemu dengan orang yang memiliki pemikiran sama Dion. Ini percakapan dengan mengetik, ya. Kira-kira apa pendapat Anda? Kirim coba undangan pertemanan, kirim saya undangan pertemanan, lah, ya. Bukan Anda yang mengirim pertemanan ke Dion, tapi biarkan si Dion nanti yang mengirim pertemanan ke Anda. Nah, coba ada lagi, ini Anda bisa perhatikan, misalnya, Hai Robert, apa kabar? Saya lihat Anda di perusahaan XYZ, oke, perusahaan network lain nih berarti kan? Nah, saat ini perusahaan itu bagaimana? Luar biasa ya. Nah, saya ingin berteman dengan Anda, Robert. Saya senang bertemu dengan banyak orang yang memberikan dampak pada hidup mereka dan pada hidup orang lain dengan hal-hal yang positif, ya, dan juga membantu mereka meraih kebebasan serta meraih potensi maksimal mereka di dalam kehidupan.
Ya, bagaimana cerita Anda, Robert? Ya, bila Anda berkenan, kirim saya undangan pertemanan. Sekali lagi, biarkan si Robert, biarkan teman-teman kita yang kita kirim message yang mengirim pertemanan kepada kita. Bukan kita yang langsung add Robert pertemanan, no. Ya, dia yang kirim. Setelah kita kirim message-nya, maka dia yang add kalau dia mau. Nah, ini hanya beberapa contoh, teman, untuk Anda bisa mulai percakapan. Berikutnya adalah pada siapa Anda mengirim pesan ini, ya, dan siapa yang harus Anda hindari. Orang-orang seperti apa sebetulnya harus Anda hindari. Nah, sebaiknya Anda melakukan ini pada orang yang tidak memiliki teman yang sama atau mutual friend yang sama atau mutual friend yang banyak. Anda jangan lakukan kepada mutual friend yang banyak. Misalnya ternyata dia punya misalnya banyak sekali mutual friend yang itu jadi teman Anda, jangan Anda kirim. Ya, karena kemungkinannya teman Anda juga mengirimkan hal yang sama kepada si prospek tersebut dan melakukan strategi yang sama juga pada orang tersebut. Nah, biasanya saya akan melakukan pada orang yang memiliki mutual friend di bawah 10. Jadi coba melakukannya, teman Anda bisa lakukan, Anda lihat dulu bagaimana. Apakah dia punya mutual friend di bawah 10? Yes, Anda bisa kirim pesan. Kalau lebih baik tidak perlu. Oke? Dan Anda juga bisa mencarinya ke bawah. Anda scroll ke bawah untuk melihat teman-teman yang menjadi mutual friend Anda, teman yang juga menjadi temannya Anda yang angkanya lebih sedikit mutual friend. Sekali lagi di bawah 10 ini lebih powerful, lebih bagus. Nah, saya menghindari orang yang memiliki profile picture yang mencurigakan, ya, yang terlihat seperti ini kayaknya bukan orang tersebut gitu. Kayak ya palsu lah. Ya, fake account atau akun-akun palsu, banyak sekali. Anda bisa, orang Indonesia banyak sekali yang buat hal seperti itu. Nah, biasanya saya akan melihat profilnya sebentar aja. Saya lihat profilnya seperti, makanya saya betul-betul mengharapkan Anda membuat avatar Anda yang profesional, teman. Ya, secara serius Anda buat. Kalau Anda memang perlu seorang fotografer, Anda ke studio foto, ya Anda bisa lakukan hal itu. Ini penting sekali. Sama seperti kalau Anda ingin ke suatu acara bisnis, Anda ingin ke acara pesta, ya kan, Anda mengemas diri Anda anggun sekali, luar biasa sekali. Sama, ini kita lagi membuat suatu hal yang besar, sama. Anda harus membuat ini semua secara profesional. Ya, jadi saya hanya melihat profile picture-nya sebentar, oke, dan baru saya melihat apa sih yang dia posting di dinding Facebook dia. Ya, saya lihat isinya di situ. Kalau saya lihat isinya, ya Anda bisa lihat nanti, Anda bisa ketawa sendiri, Anda akan mengerti lah sebetulnya bagaimana membangun bisnis secara profesional melalui Facebook. Ya, apakah dia isinya hanya penawaran bisnis, peluang bisnis, produk dan lain-lain yang sebetulnya kita juga melihatnya ya lucu juga, agak sedikit konyol juga, menjijik, karena itu semua isinya. Ya, hal seperti itu mungkin Anda bisa lihat. Nah, ini bukan seperti apa yang kita bahas, teman, sebetulnya. Ya, kita tidak seperti itu di bisnis ini. Jadi sebetulnya orang-orang seperti itu bukan orang yang tepat untuk bisnis Anda. Jadi jangan Anda begitu melihat orang yang kayaknya isi Facebooknya adalah peluang bisnis, produk-produk, perusahaan-perusahaan itu, Anda pikir wah ini dia orang yang tepat. No. Ya, itu bukan orang yang tepat. Menurut saya begitu. Ya, saya pikir orang seperti itu tidak tepat. Coba untuk Anda mencari seorang yang memiliki kriteria memiliki kepemimpinan, ya. Karena banyak hal yang bisa terjadi ketika Anda terhubung dengan mereka. Oke? Karena setiap pemimpin pasti dia memiliki pemimpin yang memimpin para pemimpin. Nah, ini penting sekali. Anda bisa bertukar pikiran dengan mereka. Itu yang sudah saya lakukan, teman. Ya, sampai saat ini saya mengenal banyak sekali networkers yang levelnya bagus-bagus, itu banyak melalui Facebook. Akhirnya hangout, ketemu offline, ya, kita sudah kenal karena dia saling mengetahui dan lain-lain. Terjadi hubungan dan kita tidak langsung bicara bisnis, hanya sekedar berhubungan, berjabat tangan, ya. Karena kenapa? Kita kan tidak tahu apakah dia sedang lagi mencari peluang atau tidak. Yang paling penting adalah membangun hubungan. Pada saat timingnya tepat, kita membangun hubungan dengan bagus, waktunya tepat, Anda ada praktik ini penting sekali, teman. Itu yang saya lakukan. Jadi santai saja, tapi kita memberikan pesan ke banyak orang. Kita terus mencari setiap hari. Ya, pada saat waktu yang tepat, dia juga memang mencari, bam, ketemu. Oke? Anda bisa bertukar pikiran aja dulu. Anda bisa melakukan diskusi bersama mungkin sama mereka. Walaupun mereka tidak membeli program Anda saat ini, no problem. Karena ini network marketing. Jadi Anda harus mengembangkan jaringan Anda, jaringan pertemanan Anda. Oke? Semakin banyak, semakin luar biasa. Knowledge, no business. Oke? Lakukan itu. Sehari Anda bisa lakukan banyak. Nanti saya akan terangkan. Sebentar lagi saya akan terangkan berapa minimal yang Anda lakukan per harinya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang membuat pesan Anda sendiri, ya, supaya Anda otentik, Anda menjadi diri Anda sendiri. Nah, saya sarankan untuk tidak menggunakan skrip yang saya pakai, yang sudah Anda bisa lihat, Anda sudah saya jelaskan kepada Anda di video ini, ya.
Karena kemungkinannya itu juga sudah dipakai kebanyakan orang, ya. Teman-teman di BMI sudah pakai hal seperti itu, kesannya aja malah jadi seperti spam, dianggap spam oleh Facebook. Sehingga nantinya Anda tidak bisa mengirim pesan kembali. Karena Facebook ini dia punya aturan. Oke? Punya aturan. Anda bisa istilah di jail, dipenjarakan, akun Anda dibekukan untuk waktu 1 minggu, seperti itu. Nggak bisa ngapain lagi dengan strategi Facebook marketing. Oke? Jadi jangan menjadi orang lain, jadi diri Anda sendiri. Ambil waktu untuk berpikir, yes, dan membuat pesan Anda sendiri dengan kreatif, teman. Jangan khawatir. Sekreatif mungkin dengan contoh yang ada. Anda bisa modifikasi. Karena jika Anda tidak menjadi diri Anda sendiri, Anda justru akan membuat percakapannya nanti jadi aneh, ya. Jadi gunakan kata-kata yang biasa Anda pakai sehari-hari, ya. Nah, ini memang berhubungan dengan buku apa yang Anda baca. Buku yang saya baca itu biasanya masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya, sehingga itu yang saya gunakan sebagai kata-kata setiap hari. Nah, jadi hindari pesan juga yang terlalu sempurna, teman-teman. Kadang-kadang, ya, saya termasuk orang yang terlalu sempurna, ya, misalnya kata-katanya untuk tidak saya singkat jadi UTK, tapi betul-betul sempurna dannya pakai DAN seperti itu. Itu juga sebetulnya Anda bisa lebih natural, ya, jadi tidak perlu selalu sempurna. Karena tidak ada yang sempurna, karena manusia juga sering melakukan kesalahan. Nah, karena jika Anda melakukannya dengan terlalu sempurna, malah terlihat sebagai spam juga nantinya. Jadi hati-hati betul-betul bahwa spam yang kita hindari, teman. Ya, yang kita hindari adalah spam. Kalau begitu kita spam, habislah. Ini sama kalau di offline. Kita tuh sudah dicap sebagai orang yang ya kurang bagus lah, gitu ya, kurang bagus. Oke. Nah, yang berikutnya, cobalah menutup pesan yang Anda berikan dengan pertanyaan. Ya, dengan pertanyaan bahwa kita punya 2 telinga, punya 1 mulut, berarti lebih banyak kita mendengarkan. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan adalah pada saat kita mendengarkan apa yang kita tanyakan. Jadi kita nanya dulu sama mereka, baru mereka akan bertanya. Baru mereka akan menjawab, ya. Jadi buat mereka yang menjawab. Jadi pertanyaan Anda harus detail. Oke? Nah, bukan jawaban ya dan tidak, ya, tapi pertanyaan sangat detail, sangat pas jawabannya ya atau tidak, bukan ya dan tidak. Nah, tanyakan juga untuk meminta undangan pertemanan. Sekali lagi, jangan kita yang saya sangat semangat sekali hari ini. Oke? Jangan kita yang meng-add dia. Dari pesan kita, buat dia yang meng-add kita. Ya, lalu berikan simbol senyum. Anda tahu kan simbol senyum itu, ya? Nah, pada akhir pesan Anda bisa berikan itu senyum. Yang ini akan memberikan pesan emosi, ya, kepada pesan Anda, bahwa Anda adalah orang yang sangat welcome, sangat terbuka, ya, sangat ramah, seperti itu. Peringatan, ya, peringatannya jangan mengirimkan undangan pertemanan sekali lagi kepada mereka. Karena sekali lagi Facebook akan memblok akun Anda. Jadi buat mereka yang mengirim pesan, mengirim undangan pertemanan kepada Anda, ya, karena jika Anda mengirim undangan pertemanan secara massal, setiap Anda kirim pesan, Anda add juga pertemanan ke si A, ke si B, ke si dan lain-lain, wah, Anda bermasalah. Anda akan diberikan peringatan oleh Facebook dan Anda bisa diblok karena melakukan hal seperti itu, teman. Saya udah pernah diblok dulu. Jadi memang betul-betul saya melakukan ini dari pengalaman saya pribadi. Saya pernah keblok, kehilangan 1 account. Itu punya. Nah, jangan lakukan hal seperti itu. Lakukan yang benar-benar penting, benar-benar tepat untuk Anda. Seperti yang Anda lihat, saya memiliki beberapa undangan pertemanan, ya. Dari semalam udah berapa orang yang meng-add saya, dan ini bisa menjadi kesempatan untuk mereka bergabung dengan bisnis Anda. Oke? Nah, berapa banyak pesan yang bisa Anda kirimkan sih sebetulnya kepada orang lain setiap harinya? Nah, untuk amannya, Anda bisa mengirim 10 pesan per jam. Ya, jadi setiap 1 jam Anda bisa kirim 10 pesan ke A, B, C, D, ke 10 orang. Nah, sebenarnya Anda bisa mengirimkan ke 20 orang, ya, 20 pesan, tapi coba untuk buat 10 pesan aja di awal, ya. Kalau Anda tidak mau bermasalah, ya, lakukan 10. Kalau memang aman-aman saja, Anda bisa lihat 1 jam 10 aman, boleh Anda tingkatkan jadi 15. Ya, lanjutkan ke 20. Ya, amannya 10 sebetulnya per jam. Ya. Nah, saat mengirim pesan juga jangan terlalu cepat mengirimkan. Jadi Anda sudah buka pesan chat atau pesan message-nya si A, si B, si C segala macam, Anda langsung copy paste udah rubah namanya, Anda kirim masuk. Send, kirim. Itu bahaya karena Facebook bisa mendeteksi Anda. Jadi berikan jeda saat Anda mengirim pesan sekitar 30 detik. Ya, baru Anda kirim pesan Anda kepada orang berikutnya.
30 detik kirim ke orang berikutnya. Ini aman. Itu sangat aman ya untuk Anda lakukan dan Anda terlihat alami nanti. Ya, Facebook juga nggak bisa mendeteksi bahwa ya kita mencegah spam sekali lagi teman. Kita mencegah spam. Oke? Nah, berapa banyak orang sih sebetulnya yang bisa Anda hubungi satu hari? Ya, saya merekomendasikan kepada Anda dengan strategi Facebook recruiting yang free. Ini free ya. 40 orang per hari, 40 orang per hari. Ya, bukan orang-orang yang sudah jadi teman Anda di Facebook saat ini, tapi yang belum Anda kenal. Ya, prospecting lah kalau bahasa offline-nya prospecting. Online juga ada istilah prospecting ya. Nah, sebenarnya bisa lebih banyak. Anda bisa kirim pesan lebih dari 40, Anda bisa lebih banyak ya. Tapi ini tergantung dari seberapa banyak waktu Anda yang Anda berikan setiap harinya. Masing-masing orang kita berbeda. Ya, Anda mungkin sudah punya pekerjaan, Anda mungkin sudah punya mengurus bisnis, mengurus keluarga, ini penting sekali mengurus keluarga, anak-anak, ya pasangan kita segala macam. Sehingga Anda punya waktu, katakanlah Anda punya waktu 2 jam. Ya, 2 jam berarti Anda bisa mengirim pesan sekitar 20 orang. Satu hari 20, berarti 1 bulan sudah berapa banyak orang? Ya, 600 orang Anda bisa kirim. Dari 600 orang, pakai hukum rata-rata, yes, pakai hukum rata-rata akan pasti, ya, jamin pasti. Kalau Anda sudah membuat angkanya besar, ini permainan angka sebagai bisnis network marketing ya. Angkanya sudah Anda buat besar, maka Anda akan dapatkan hasilnya. Ya, sekitar 2-3% sebetulnya. Tapi tergantung Anda memberikan awal pesannya seperti apa. Begitu dia sudah klik link Anda, ketemu dengan saya akan membahas semua kepada mereka. Itu lebih mudah. Tapi pentingnya adalah bagaimana Anda juga bisa bertanya kepada prospek tersebut tentang keluarga, tentang pekerjaan, seperti hal-hal biasa. Ya, sebetulnya semua ini sudah ada skripnya. Anda bisa lihat nanti di modulnya di paling bawah. Ya, di modul paling bawah Anda bisa lihat di video ebook ya, itu ebook. Anda bisa lihat ada banyak skrip Anda bisa pakai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana melanjutkan percakapan. Jadi setelah Anda sudah bertanya, dia sudah menjawab, dan bagaimana melanjutkan percakapan. Oke? Nah, ketika Anda sudah mengirimkan pesan di awal yang Anda sudah kirimkan, seperti yang sudah saya jelaskan bagaimana caranya tadi pada Anda. Nah, intinya adalah Anda membangun hubungan yang baik. Itu dia, ya, membangun hubungan yang baik. Ada yang bergabung hari ini, ada yang bergabung minggu depan, ada yang bergabung bulan depan, ada yang bergabung tahun depan, is no problem. Yang paling penting adalah jumlah yang banyak, dan paling penting intinya adalah Anda membangun hubungan yang baik. Oke? Nah, berikan nilai kepada mereka, nilai, value, berikan nilai kepada mereka. Dan tunjukkan bahwa Anda adalah sekali lagi seorang pemimpin. Ya, sekali lagi ini adalah attraction marketing, teman. Ya, kita attraction marketing. Bukan cara yang banyak orang lakukan, dan itu pasti gagal. Nah, Anda tidak akan menjelaskan tentang bisnis Anda sekali lagi, kecuali mereka nanya. Kalau mereka memintanya, apa sih peluang bisnis Anda, baru Anda berikan kesempatan Anda kepada mereka, link BNI Anda. Tapi kalau mereka tidak menanyakan, no, jangan lakukan hal seperti itu. Oke? Nah, ketika mereka bertanya pada Anda juga, segera jawab. Ya, segera jawab. Berikan lagi kesempatan untuk Anda bertanya pada mereka, menggali lebih dalam. Jadi jangan kita langsung dia jawab ini kita langsung no. Tanya lagi lebih dalam lagi, tanya tentang dia, jawaban dia kita tanyakan lagi. Jawaban dia kita tanyakan lagi. Ya, sampai akhirnya dia muncul apa peluang bisnis yang baru, kita kasih link BMI Anda. Oke? Nah, yang terakhir, pahamilah bahwa tidak semua orang akan membeli program Anda. Oke? Mungkin mereka hanya menyukai kebaikan Anda. Oke? Makanya Anda baca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain di era digital. Dale Carnegie, itu bagus sekali. Ya, saya sarankan, sangat saya sarankan kalau Anda ingin betul-betul menggunakan Facebook recruiting, Anda memiliki buku itu dan membacanya berulang-ulang. Ya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain di era digital by Dale Carnegie. Oke? Nah, ya, dengan hal seperti itu orang akan betul-betul ingin berhubungan karena Anda baik. Ya, mungkin mereka akan suka karena Anda mengajak mereka untuk bekerja sama suatu waktu nanti, atau Anda mengajak mereka ke webinar yang kita miliki. Ya, jadi ada banyak hal sebetulnya yang Anda bisa menjadi bahan Anda untuk Anda berkomunikasi dengan beliau kepada prospek-prospek kita. Oke? Nah, intinya sekali lagi saya akan ulangi kepada Anda, tidak semua orang akan membeli program bisnis dari Anda. No. Ya. Baik. Saya akan memberi Anda beberapa arahan. Oke, untuk memulai percakapan. Ya, setelah Anda mengirim pesan tadi ya pertama. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui orang tersebut. Ya, Anda perlu mengetahui goals mereka. Apakah mereka punya goals, mereka punya target? Pasti, semua orang pasti punya target. Tinggal bagaimana
kita bertanya sekali lagi, ya, memiliki keahlian untuk bertanya, memiliki keahlian untuk berhubungan, ya, di era digital. Makanya bukunya penting sekali. Lalu pengetahuan mereka tentang network marketing ada nggak? Seperti apa pengetahuan mereka tentang network marketing, tentang internet marketing, dan juga hal-hal pemimpinan, entrepreneur dan lain-lainnya. Anda juga perlu tahu itu penting sekali. Jadi bahan kita untuk bisa bertanya lebih lanjut, ya. Nah, ini adalah indikasi dari orang-orang yang tepat, ya, yang Anda bisa lihat ini membeli atau tidak nanti dari program BMI Anda. Oke. Nah, tanyakan juga kepada mereka tentang goals mereka tahun ini, ya. Tahun ini mereka punya goals apa? Mungkin mereka punya keluarga, mereka mungkin punya anak yang ingin mereka sekolahkan, dan mereka ingin sekolahkan ke tempat yang lebih baik. Itu kan perlu suatu rencana, target, goals, ya. Nah, dengan kita pintar untuk membangun hubungan, mereka akan keluarkan hal seperti itu, ya. Karena manusia itu memang selalu ingin curhat, ya. Nah, atau bagaimana mereka memasarkan bisnis mereka kalau mereka sudah menjalankan suatu bisnis, bagaimana mereka menjalankannya, bagaimana mereka memasarkan bisnis mereka. Apakah itu online mereka jalankan atau offline? Bagaimana hasilnya? Tanyakan juga gimana hasilnya. Ya, jadi goal Anda selanjutnya adalah untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, dan tantangannya adalah apa masalah mereka, apa rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Nah, Anda sebagai pemimpin, yang membantu mereka memiliki solusi, tapi Anda tidak langsung memberikan solusinya. Anda menggali dulu. Pada saat sudah ketemu, baru Anda berikan. Ya. Jika tujuan mereka searah dengan bisnis Anda, maka Anda bisa menjelaskan bahwa Anda memiliki solusinya, ya, untuk tantangan, rintangan, masalah yang mereka hadapi. Ya, jika Anda memposisikan produk atau bisnis Anda sebagai solusi bagi mereka, besar kemungkinannya mereka akan membeli dari Anda. Besar kemungkinannya. Nah, jika Anda ingin mempelajari hal yang saya jelaskan dari video 1, 2, 3 lebih lanjut, lebih dalam lagi, Anda sekali lagi bisa melihat modul yang ada di bawah, ya, di halaman Facebook marketing. Anda bisa lihat ada modul, Anda bisa download, itu berisi contoh-contoh pertanyaan, mulai percakapan dan banyak lagi, ya. Dan jika Anda masih bingung dengan hal ini, download, pelajari panduan tersebut, oke, dan praktek tentu saja. Saya membuat ini semua simple, sederhana, ya, membuang semua hal-hal complicated yang banyak sekali. Anda lihat pemasaran jaringan untuk Facebook marketing aja dia mesti banyak sekali yang itu tidak sepenuhnya benar, ya. Hal-hal sederhana lah sebetulnya membangun bisnis lebih besar, ya, karena bisa diduplikasi, karena bisa dicontoh. Oke, jadi Anda bisa download, Anda bisa pelajari panduannya, dan Anda bisa praktek dan never give up. Oke, akan ada satu video terakhir yang akan membahas gambaran besar dari strategi. Oke, sampai jumpa di sana. Dan pastikan Anda mempraktikkan semua yang Anda pelajari, dan Anda mempelajari kembali semua yang Anda praktikkan. Yes, sampai ketemu di video yang terakhir. Oke.